Salam sejahtera, saya Pendeta Chandra Gunawan kembali menyapa Anda. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai satu topik yang juga sering menjadi pertanyaan di dalam kehidupan atau pelayanan gereja masa kini, yaitu mengenai perjamuan kudus online. Nah, dalam beberapa video yang saya pernah upload, kita sudah membicarakan mengenai kelemahan-kelemahan di dalam ibadah online, dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk memikirkan mengenai persoalan yang ada di balik yang namanya perjamuan kudus online. Nah, memang praktik mengenai perjamuan kudus online itu mulai dilakukan oleh banyak gereja, khususnya ketika kita memasuki masa-masa pandemi COVID-19. Gereja-gereja tertentu menyelenggarakan yang namanya perjamuan kudus online. Nah, meskipun demikian, kita perlu memikirkan mengenai dan mengevaluasi di mana sebenarnya persoalan daripada perjamuan kudus online. Supaya apa? Supaya kalau memang kita dapat menyelenggarakan perjamuan kudus secara komunal, itu tentu menjadi pilihan yang terbaik. Tapi kalaupun ada orang-orang atau gereja tertentu menyelenggarakan perjamuan kudus secara online, barangkali perlu mempertimbangkan untuk memikirkan ulang apa yang dipraktikkan, atau bisa juga untuk mulai mempraktikkan perjamuan kudus secara komunal, segera mengganti yang online menjadi yang komunal. Nah, sebenarnya di manakah persoalan daripada perjamuan kudus online itu? Nah, pertama-tama waktu kita berbicara mengenai perjamuan kudus, tentu kita mesti memahami terlebih dahulu apakah itu perjamuan kudus. Nah, jadi perjamuan kudus pada dasarnya merupakan sebuah sakramen. Nah, apakah pengertian daripada sakramen? Nah, kalau kita mempelajari mengenai ajaran iman kita, kita akan mengerti bahwa sakramen pada dasarnya merupakan sebuah peragaan realitas rohani dalam sebuah simbol yang bersifat lahiriah yang bisa kita lihat. Nah, jadi sakramen itu memiliki pengertian ataupun memiliki arti pada dasarnya adalah sebuah tanda. Nah, sama seperti misalnya saja waktu seorang suami misalnya, bagaimana cara dia menunjukkan rasa sayang kepada istrinya. Nah, maka salah satu yang bisa dilakukan, salah satu tanda yang menunjukkan rasa sayangnya adalah misalnya saya dia membawakan istrinya bunga misalnya. Nah, bunga yang dibawa oleh seorang suami, nah itu adalah sebuah tanda. Itu sesuatu yang memperlihatkan realitas yang lain dari sekedar apa yang dia bawa, yaitu bunga. Realitas apa? Realitas bahwa sang suami mengasihi istrinya. Nah, jadi sebagai sebuah sakramen, maka perjamuan kudus itu menyiratkan, mengsimbolkan sesuatu yang bersifat rohani. Nah, apa yang disimbolkan? Apa yang diperlihatkan? Nah, yang disimbolkan, yang diperlihatkan adalah realitas bahwa orang tersebut sudah percaya kepada Tuhan. Nah, maka di dalam kekristenan kita mengenal dua macam sakramen. Sakramen yang pertama adalah baptisan kudus. Nah, baptisan kudus adalah sebuah tanda yang memperlihatkan bahwa seseorang telah disucikan dari perbudakan dosa, telah disucikan dari dosa, dari kecemaran dosa. Maka digunakan baptisan air sebagai simbol bahwa orang tersebut sudah bersih. Nah, sedangkan perjamuan kudus adalah tanda, adalah simbol bahwa orang tersebut adalah orang yang tetap percaya kepada Yesus. Orang tersebut adalah orang yang tetap menaruh imannya kepada Tuhan. Nah, maka sebuah sakramen, sebuah tanda, sebuah ikrar iman seperti ini tidak bisa dilakukan seorang diri. Ini selalu harus dilakukan secara komunal, karena sebuah ikrar iman harus disaksikan, dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar dia, yaitu komunitas umat Tuhan. Nah, maka ketika perjamuan kudus dilakukan secara online, maka yang terjadi adalah perjamuan kudus ini kehilangan fungsi sakramentalnya. Dia tidak, karena itu dilakukan secara pribadi di rumah atau dalam keluarga, maka ikrar iman itu tanda bahwa orang tersebut sudah percaya kepada Tuhan, tidak bisa diperlihatkan kepada orang-orang lain sesama jemaat
berbeda dengan seperti ketika kita melakukan perjamuan kudus secara komunal. Nah, masalah yang kedua dari perjamuan kudus online adalah mengenai realitas rohani kedua yang juga harus diperlihatkan di dalam sebuah perjamuan kudus. Nah, jadi tadi saya mengatakan bahwa perjamuan kudus adalah sebuah tanda yang memperlihatkan realitas seseorang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi yang kedua, perjamuan kudus juga adalah sebuah tanda yang memperlihatkan realitas bahwa orang-orang di dalam umat Tuhan, di dalam gereja, mereka adalah satu tubuh. Mereka adalah orang-orang yang satu dengan yang lain, mereka adalah orang-orang yang diberi makan oleh oleh Tuhan, diberi makan oleh Tuhan yang sama. Dan kita tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, maka dalam perjamuan kudus disimbolkan kita memakan roti dan anggur yang sama. Nah, realitas yang seperti ini tentu tidak bisa tercover, tidak bisa terperlihatkan melalui perjamuan kudus secara online. Kenapa? Karena perjamuan kudus secara online tidak dilakukan secara bersama-sama. Itu tidak bisa memperlihatkan bahwa orang-orang yang hadir di dalam perjamuan kudus itu mereka adalah orang-orang yang sama-sama diberi makan oleh Tuhan, sama-sama memiliki peran yang melengkapi satu dengan yang lain. Nah, itu tidak bisa tercover melalui apa yang kita lakukan dalam perjamuan kudus yang bersifat online. Dan yang ketiga, jikalau kita membaca mengenai Katekismus Heidelberg, kita di sana akan belajar bahwa ternyata perjamuan kudus itu hanya diberikan kepada orang-orang percaya. Dan gereja Tuhan ataupun penata layan jemaat harus menjaga supaya perjamuan kudus itu betul-betul diberikan kepada orang-orang yang memang memenuhi kualifikasi untuk menikmatinya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang dalam hidupnya terus-menerus memerangi dosa. Dalam hidupnya tidak tinggal di dalam dosa. Nah, sedangkan orang-orang yang dalam hidupnya tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, nah, mereka tidak diperkenankan di dalam mengikuti perjamuan kudus. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan dalam Katekismus Heidelberg diajarkan, kalau gereja membiarkan orang-orang yang tidak layak mengambil perjamuan kudus, kemudian mengambil bagian dalam perjamuan kudus, maka Tuhan bukan hanya menghukum orang yang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan yang tidak layak, tidak pantas, tapi gereja Tuhan pun akan mengalami teguran penghukuman dari Tuhan. Ya, itulah sebabnya maka perjamuan kudus secara online sesuatu yang sulit sekali untuk dilakukan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan siapa yang akan memakan, siapa yang akan mengambil roti dan anggur perjamuan kudus tersebut. Kita barangkali tidak bisa memantau seperti ketika perjamuan kudus dilakukan secara komunal. Secara komunal ketika kita melihat misalnya ada orang yang tidak tepat untuk mengambil perjamuan kudus, kita tidak memberikan kepada orang tersebut oleh karena kita tahu misalnya saja orang tersebut kena disiplin gereja. Tetapi di dalam sebuah perjamuan kudus yang bersifat online, kita tidak bisa mengontrol itu. Dan di dalam keyakinan iman kita seperti yang diajarkan dalam Katekismus Heidelberg, ketika perjamuan kudus tidak dijaga sedemikian rupa, ketika kita membiarkan orang-orang yang tidak layak untuk mengambil perjamuan kudus kemudian menikmati roti dan anggur perjamuan kudus, maka yang terjadi adalah kita bersalah kepada Tuhan, gereja bersalah kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka waktu kita berbicara mengenai perjamuan kudus, maka perjamuan kudus hanya dapat dilakukan secara komunal. Yang kedua, kalau seandainya perjamuan kudus tidak dapat dilakukan secara komunal, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita harus menunda perjamuan kudus. Kita harus menyadari bahwa perjamuan kudus adalah salah satu dari means of grace, dari salah satu alat anugerah, dari sekian banyak alat anugerah yang Tuhan sediakan bagi gereja. Selama ada pemberitaan firman Tuhan, ada ibadah yang benar yang kita laksanakan, nah itu sebenarnya juga adalah sebuah alat anugerah. Sampai satu kali gereja bisa mempraktikkan kembali perjamuan kudus secara komunal, maka sebaiknya perjamuan kudus tidak dilakukan secara online. Nah, itulah sebabnya maka melalui video ini saya barangkali mengajak kita untuk memikirkan
bahwa perjamuan kudus adalah sebuah sakramen. Sakramen ini bukan sekedar alat anugerah sebagai sarana yang Tuhan berikan untuk memberkati kita, tapi ini adalah sebuah sakramen, sebuah alat peraga di dalam memperlihatkan bahwa Anda dan saya adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bahwa Anda dan saya adalah satu tubuh di dalam Kristus, yang kita satu dengan yang lain, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, kita sama-sama adalah umat Tuhan. Dan makna tanda yang seperti ini tidak bisa diperlihatkan ketika perjamuan kudus dilakukan secara online. Itulah sebabnya kalau kita hendak mengikuti perjamuan kudus, mari kita mengikutinya dengan benar. Mari kita menyelenggarakan perjamuan kudus yang bersifat komunal, karena melalui perjamuan kudus yang bersifat komunal lah seluruh aspek dari perjamuan kudus bisa diperlihatkan. Kiranya melalui video pendek ini kita bisa belajar bersama-sama mencermati realitas perjamuan kudus online. Tuhan memberkati.